Iya, ini saatnya kita memasuki renungan firman Tuhan. Mohon untuk para lektor yang telah ditunjuk sekarang mempersiapkan diri. Ya, lektor kita yang bertugas. Dalam kesempatan ini ada dua orang, Ibu Veronica dari Bekasi dan Pak Cecep Utama. Nanti Pak Cecep membacakan, saya cek dulu ya. Oke, oke, itu lektor kita yang bertugas, Ibu Veronica, nanti membacakan Mazmur 143. Ya, saya ulang, saya ralat ya. Mazmur 142 untuk Ibu Veronica. Nah, itu Pak Cecep Utama nanti membacakan 2 Timotius 4. Oke, namun sebelum pembacaan firman Tuhan, kita terlebih dulu dengan doa firman. Kami persilakan Pak Ali Mudio Surabaya. Ya. Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini kota pertemuan kami acara di embun pagi Bapak. Kiranya Kau pimpin kami dari awal hingga akhirnya. Sebentar kami akan duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami akan menangkap sesuatu dari firman-Mu Bapak. Urapi hamba-Mu dengan roh hikmat, roh wahyu, roh pengertian Bapak. Sehingga kami bisa mengerti apa yang Kau sampaikan pada pagi hari ini. Dan itu menjadi rema buat kami pada hari ini. Terima kasih Bapak. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Pak Ali Mulyo. Ya, kami persilakan untuk para lektor membacakan firman Tuhan dimulai dari Ibu Veronica Bekasi. Mazmur 142 ayat 1 sampai 8. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam goa. Suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan, dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru-seru kepadamu, ya Tuhan. Kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji nama-Mu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila Engkau berbuat baik kepadaku. Baik, saya lanjutkan 2 Timotius 4. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatlah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan, memberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat.
Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil. Pada harinya, tetapi bukan hanya kepada aku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tikikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Tiroas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Alexander, tukang tembaga itu, telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka, tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Salam kepada Priska dan Aquila, dan kepada keluarga Onesiforus. Erastus tinggal di Korintus, dan Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Berusahalah kemari sebelum musim dingin. Salam dari Elbulus dan Pudes, dan Linus, dan Claudia, dan dari semua saudara. Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia-Nya menyertai kamu. Demikian firman Tuhan. Terima kasih untuk para lektor, Ibu Veronica dan Pak Cecep Utama. Langsung kita dengarkan renungan Minggu pagi dari Pastor Paul Sang dengan tema drama N2 Kraton. Haleluya, shalom semuanya. Firman Tuhan selalu baru setiap hari. Jika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh pengharapan dan penuh terus dengan belas kasih dari surga. Berbuat baik senantiasa, jangan lupa, saudara, setiap hari. Sebab setiap kali Anda berbuat baik itu bukti Anda menanti-nantikan kebaikan Tuhan. Ayo, ini siapa yang mainan ini? Siapa yang mainan? Co-host, tolong jangan cetak-cetik. Co-host, jangan cetak-cetik di laptop, ya. Nah, saya cek dulu nih. Oh, sama saja sini. Ya, ini harusnya aman semua nih, orang-orang lama semua ya. Tolong jangan cetak-cetik ya yang co-host ya. Saya bingung nanti kelap-kelip. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana drama yang sedang berlangsung, guys? Anda ini seperti nonton sinetron, seru ya. Kemarin sengaja saya upload kisahnya itu di YouTube dan di Facebook. Kisahnya lengkap ya. Anda cari di YouTube Story ya, di YouTube Community, postingan-postingan yang teks gambar itu ya, bukan yang di video. Harusnya post ya. Atau di Facebook saya Joseph Paulsan ya. Saudara, memang sengaja saya tuliskan sebuah drama yang
drama yang apa namanya, drama picisan ya. Tetapi itu kan hidup kita sehari-hari. Hidup Anda, hidup saya ya. Saudara, kalau cerita pengkhianatan ini mungkin ini sudah yang ketiga, keempat kali dalam hidup saya. Kalau cerita pengkhianatan itu sudah biasa, saudara ya. Pengkhianatan yang paling mengerikan itu ya 2004, waktu saya harus masuk penjara, difitnah oleh omnya Ana itu ya, saudara ya. Itu yang paling mengerikan karena saya masih hijau, masih umur 29 tahun, dan saya pelongo-pelongo waktu itu, bingung ya, saudara ya. Dikhianati begitu, nggak nyangka, dan itu saudara semua. Jadi bingung kita kan, mau gimana yang ngelawan, itu keluarga semua. Ya akhirnya, ya udah, kita waktu itu nggak ngelawan, kita pasrah. Ya, hanya bisa puasa. Tapi ini drama-drama yang baru ya, ini drama-drama yang baru. Dan setiap pengkhianat-pengkhianat itu dulu saya tidak bisa menghandle, nggak ngerti, asli. Ya, saya pernah melawan dengan keras, ya, dengan keras sekali, jebret gitu ya, hancur semua. Orang-orang itu saya hancur, dia hancur. Tetapi setelah saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan 2013, ya, pengkhianat itu tetap menjengkelkan ya. Tetapi apa, saudara? Tetapi saya melihatnya sebenarnya saya nggak rugi apa-apa loh. Karena orang ini tidak bisa apa-apa. Orang ini tidak bisa melakukan sesuatu yang buruk terhadap saya, hanya menjengkelkan. Ya, kemarin sudah kita ajarin ya, tapi kan pada kenyataannya kalau Anda dalam kondisi yang belum kuat seperti saya, oh ya Anda tetap rugi, ya. Anda bisa masuk penjara kayak saya dulu ya kan, belum kuat. Kalau sekarang mau diapain, saya kuat sekali, tidak bisa. Kamu mau fitnah saya apa, tidak bisa. Ya, paling bisa hanya yang mengatakan kebohongan demi kebohongan, ya kan. Nah, dan kebohongan demi kebohongan itu ya, apa namanya, nggak bisa dibuktikan, dan dia tidak rugi apa-apa, nyatanya donasi kita nambah banyak. Ya kan, donasi kita nambah banyak, dan jemaat kita pun, komunitas kita nambah banyak. Kita bahkan akan mentahbiskan 10 pendeta tanggal 18 April, bahkan ya kita nanti banyak sekali keberuntungan demi keberuntungan jasmani dan rohani ya. Dan bahkan tahun ini ada banyak sekali orang-orang di komunitas kita yang akan masuk dalam masa tanah perjanjian, ya kan luar biasa kan, makin difitnah, makin di rasanya. Cuman ini saya lagi cerita dramanya, saudara ya. Drama-drama yang terjadi di dalam pengkhianatan itu adalah sebuah drama-drama picisan yang kita harus meresponnya dengan baik, saudara ya. So, kalau Anda meresponnya dengan tidak baik, nanti Anda jadi ikut picisan, itu loh masalahnya. Ya, kita ini jadi ikut lebay, alay, jadi ikut-ikutan, tidak baik, ya kan? Semua drama picisan itu harus kamu lewati, itulah kehidupan. Nah, caranya bagaimana, saudara? Dengan berprestasi lebih hebat lagi, ya kan? Drama itu harus kamu lewati dengan prestasi yang luar biasa. Ketika semua musuh-musuhmu, kalau bilang musuh-musuh kan, kita kan tidak boleh punya musuh. Siapa bilang, saudara? Kita tidak suka memusuhi orang lain. Tapi kalau orang memusuhi kita, terus kamu mau anggap dia teman begitu. Ya, saya bilangin sama orang-orang di pastori, musuh adalah musuh. Jangan bodoh kamu. Kasihlah musuhmu, terus kamu perkosalah aku, hehe, perkosa begitu, saudara. Katanya kasihlah musuhmu. Itu kamu gatel namanya, itu dasar gatel ya kan. Musuh is musuh, ya. Jangan perlakukan musuh itu seperti kamu memperlakukan seperti itu saudaramu. Musuh adalah musuh. Ya, bahkan di dalam perjanjian baru ya, oleh Yohanes, oleh Paulus, oleh para rasul dan bapak gereja, singkirkan dari komunitas. Orang-orang yang berkhianat itu harus disingkirkan dari komunitas, karena sekali dia berkhianat, ada yang kedua, ada yang ketiga, dan seterusnya. Kita nggak pernah tahu. Cuma kamu tidak boleh benci dan kamu menaruh marah. Kenapa? Begitu kamu marah kepada musuhmu, kamu benci, hidupmu berhenti di situ tuh, nyangkut tuh, tersandra. Kan bodoh kamu kan. Itu musuh-musuhmu, mereka bikin masalah sama kamu.
ya kan? Dan kamu percaya Tuhan akan bela kamu, atau nggak percaya? Jangan-jangan Anda nggak percaya Tuhan akan bela kamu. Nah, repot ini kalau sudah begini, ya kan? Iya Pak, tapi kan selama ini kalau kita bilang Tuhan membela, rasanya aku pengen tuh kalau ada orang ganggu aku langsung mati, buat mati gitu loh Pak. Nah, ini ya kalau nggak marem gitu loh Pak. Nyatanya, ini saya ungkit lagi ya. Waktu KC di penjara ya, KC di penjara ngumpulin donasi, saya kan nggak mau kalau ngumpulin donasi nggak transparan, rekeningnya nggak dibuka, saya nggak pernah mau, ya kan? Saya lebih baik, saya nggak berteman sama kamu nggak apa-apa, saya nggak rugi apa-apa kok, nggak kenal kamu, saya nggak rugi apa-apa. Ya, tetapi saya pengalaman kalau rekening yang tidak transparan itu akan jadi masalah buat saya. Ya, saudara. Jadi waktu itu kita difitnah ya, gara-gara saya nggak mau ngumpulin uang buat KC. Karena apa, rekening nggak dibuka kok, ya kan? Dan saya tidak pernah mau ngumpulin uang buat KC di yayasan kita, karena anaknya KC sudah bilang haram terima uang dari JPZ kan. Makanya saya nggak mau, ya kan? Nah, jadi saya nggak mau kumpulin uang itu ya, dan kalau nggak transparan, siapapun Anda kalau mau minta saya kumpulin ya saya akan transparan. Ya, kalau nggak mau ya nggak usah, jangan kumpulin di sini. Maka kita difitnah. Lalu Ana nanya ya sama saya, oh kita difitnah begini, emang mereka dihukum apa sama Tuhan ya? Kan kita sudah jujur, sudah begini. Ah, kamu tenang aja, kan baru minggu lalu, baru seminggu, baru sebulan, setahun kemudian geger, ya kan? Setahun kemudian geger, tahun kedua Saifuddin istrinya diambil orang, dia minggat. Ini saya melihat terus, saya ceritakan kamu terus, karena sudah kejadian. Saya tunjukkan ke kalian bahwa hari ini mungkin tidak terjadi apa-apa, kamu cuma sakit hati ya, difitnah ya. Aduh. Itu ya saudara ya, makan hati ya. Tahun ya kan, kapan? Ya nggak tahu, jangan menuntut balas, biarin saja. Ya kan? Tapi waktu itu saya menerima banyak berkat saudara ya, jasmani dan rohani. Serius saudara, saya itu betul-betul kelimpahan ya, jasmani dan rohani. Sementara grupnya mereka hancur-hancuran, grup kita berkembang dengan pesat sekali ya. Berkembang dengan pesat sekali, saya malah bisa ke Israel segala kan. Saya bisa kuliah di Israel segala macam, coba gimana caranya, coba. Kan keren banget kan, saya bisa, ya kan. Padahal sofa saja bekas. Dulu, ya saya dulu kembali flashback lagi waktu saya jadi full timer, saya masih umur 24 tahun ya. Umur 20 sampai umur 24 tahun saya full timer di gereja. Ya gereja besar ya. Kita ngerintis sama-sama sampai gereja itu besar. Lalu kita juga difitnah ya, kita ngalami difitnah. Dan saya cuma diem saja, katanya Paul ini, Paul itu, Paul segala macam, saya diem saja saudara. Saya diem. Saudara, mengapa ada orang sering difitnah? Karena dia pasti apa saudara? Istimewa. Ya, orang yang istimewa selalu difitnah. Ya, itu bukan masalah kamu baik nggak baik atau karma segala macam, tidak. Karena kamu istimewa. Makanya banyak orang fitnah kamu. Kamu cantik, kamu lebih dari yang lain, pinter, kaya, atau kamu menonjol, maka orang akan fitnah kamu. Ya, itu sudah rumus. Ya, sudah rumus. Makin kamu kuat, makin kamu punya pangkat atau kedudukan yang tinggi, fitnahnya makin banyak dan makin aneh-aneh. Nah, tekanan kan itu kan. Kalau kamu tidak tahan dengan tekanan, kamu tidak tahan dengan stres, maka kamu tidak tahan dengan berkat. Kalau orang diberkati, tekanannya besar, saudara ya. Kalau Anda diberkati, ya, hartamu bertambah banyak, karirmu bertambah baik, keluargamu makin bagus, hidupmu makin indah, maka tekanannya makin banyak. Dan kalau kamu tidak tahan tekanannya, kamu hancur di tanganmu sendiri. Yang indah itu, yang baik itu, hancur di tanganmu sendiri karena kamu tidak tahan dengan tekanannya. Nah, ini kita ini dulu ya, saya kasih dasarnya dulu. Jadi kalau ada orang hidupnya makin baik, maka kamu akan difitnah. Ya, kamu akan difitnah. Coba lihat. Cara orang untuk menghancurkan kita, katanya sesat, Paul ini sesat, tapi yang diserang bukan teologinya, saudara.
Dan tidak ada orang bisa menang debat teologi sama saya. Tidak akan ada. Kalau ada, saya kasih kamu 10 juta rupiah menang debat teologi sama saya. Tak kasih kamu 10 juta rupiah kamu kalau bisa menang debat teologi sama saya. Muri Wali saja lulusan kampanye university saja hengkang kok. Dan kita tetap berteman ya, tetap berteman. Sungguh saya kasih 10 juta rupiah sampai saya nggak bisa jawab pertanyaanmu. Saya kasih 10 juta rupiah. Ya, sampai saya mati langkah ya. Samuel Siaan itu orang Wanes, topnya orang Wanes sudah saya sekap. Orang Wanes semua itu sudah saya kepret semua selesai. Orang Tritunggal cuma Deki nggak ada saja tuh, nggak berani sama saya. Nantang-nantang, ya kan? Ya kamu mau teologi apapun. Ya, Edith mana berani sama saya. Nantang-nantang saya, tapi saya datangi ke California, sembunyi dia, saudara. Nah, cuman kenapa orang serangnya bukan teologi saya? Tapi yang diserang apa? Paul korupsi, masa lalunya Paul tidak baik, dan sebagainya macam. Ya kan? Berarti mereka iri. Kalau dia serang saya teologinya, mungkin saya salah. Tapi tidak ada orang bisa nyerang teologinya saya. Ya, nggak ada orang bisa. Ya, mau siapapun kamu sebut namanya, saya kasih 10 juta kalau kamu bisa kalahkan saya debat. Saya kasih kamu 10 juta rupiah. Ya, oh di ruang netral sudah, saya dengan Muri Wali di ruang netral, malah di ruangannya mereka. Ya, malah moderatornya si Albert Rumampuk. Ya kan? Nah, jadi yang diserang itu kalau bilang katanya Paulus sesat, yang diserang adalah apanya? Yang diserang adalah pribadinya. Ya kan? Bukan teologinya, bukan pengajarannya. Terus saya cuma nanya satu, buahmu mana? Dalam pengajaran jelas kita kuat, kokoh. Kedua saya akan tanya, buahmu mana? Buah dada aja enggak ada, buah sakar aja enggak ada. Kamu mau nantang-nantang saya, kamu. Buahmu mana? Kalau buahnya kita, oh banyak, tak tunjukkan semua. Wah, enggak boleh gitu, enggak boleh pamer. Kenetan ini orang saudara. Kan dari buahnya kita tahu ini pengajarannya tidak baik. Oh iya nih, ada 170 orang, 172 orang di Zoom-nya Paulus Sang. Karena tiap hari dikasih sembako. Hebat dong. Bukankah gereja seharusnya begitu? Seharusnya setiap jemaat yang datang ke gereja, begitu miskin, dikasih sembako. Itu yang ajaran Tuhan Yesus. Loh, kalau gerejamu udah gitu, gerejamu salah. Yang benar kita ini yang kita lakukan. Anda datang, Anda nggak punya uang. Nggak boleh dikasih uang. Pak, anak saya lapar. Kasih sembako. Pak, anak saya belum beli susu. Belikan susu. Pak, anak saya belum ngeganja. Tapok, saudara. Mau ganja masa minta. Tapok, saudara. Ganja. Buat celin pakai tai, loh. Iya kan? Kalau anakmu belum. Iya kan? Nah, itu ya, saudara ya. Anak saya belum bayar sekolah. Bayarin. Minta sama Pak Mulia. Diurus. Iya kan? Pak Mulia ini hebat ini. Ini Pak Mulia mau dikirim ke Belanda. Ini tahun depan Pak Mulia harus berangkat ke Belanda ya Pak. Harus tetap muka dengan saya nih Pak Mulia nih. Transfer urapan. Saudara, harus ada sesuatu saudara. Ya, harus ada buah. Kamu datang ke gereja, kamu lihat ya, kisah Rasul 2, kisah Rasul 4. Mengapa mereka bertambah banyak? Oh, kan ada kudus biri, bara. Orang datang ke gereja, kundelmu peyang, saudara. Karena mereka bagi-bagi makanan tiap hari. Kisah Rasul 2, kisah Rasul 4. Mereka bagi makanan tiap hari. Zaman itu zaman penjajahan Roma, loh, saudara. Mereka bagi makan, makanya mereka datang ke perhimpunan orang-orang Kristen. Dengan sendirinya, kamu boleh percaya, boleh lakukan. Kalau gereja tiap minggu selalu bagi sembako, tiap hari, tiap minggu, tak jamin penuh. Masalahnya kan tidak mau kan, gereja kan maunya kan datengin orang kaya, bukan datengin orang kere. Kamu coba lihat gereja Indonesia di Belanda, siapa yang suka dengan orang kere? Cuman kita. Siapa yang nampungin orang kere? Cuman gereja Hagios. Orang kriminal, orang yang dibuang sama keluarganya, yang bau-bau itu loh. Kamu tanya sama Marcel itu,
Ya, kalau kumpul kita peluk, bau saudara ya. Kita peluk, saya sampai ya ini maaf saudara ya, saya rumah saya selalu mandi cuci, badannya ikut bau. Meluk mereka, badan saya ikut bau. Kita peluk tiap hari saudara ya, kita ketemu tak peluk. Kadang-kadang ada yang broken, yang penyakitan ya. Ya kita peluk, mereka butuh pelayanan pelukan. Mereka dibuang sama keluarganya kan. Ada yang peluk. Nah itu, coba ya, waktu saya di California, kita pelayanan gembel di jalan. Saya peluk nangis. Saya peluk nangis orangnya ya. Karena mereka dibuang. Aku pengen pulang, aku pengen pulang. I want home, I want home. Kasihan ya saudara ya. Terus saya bikin lagu yang kemarin tadi ya. Aku ingin pulang itu ya. Aku bikin lagu itu. Tapi itu tapi anak kecil. Tapi ini orang tua minta pulang. Pulangnya kemana? Dia diusir sama istrinya. Ya saudara ya. Nah, waduh. Jadi bagaimana dong saudara? Ketika kamu difitnah, kamu diajar. Kamu harus percaya bahwa Tuhan sertai kamu. Bagaimana caranya supaya Tuhan sertai kamu? Ya kamu harus hidup di dalam kekudusan. Kalau kamu hidup yang tidak kudus, kamu maling, ya Tuhan tidak sertai kamu. Wis jangan bullshit, Tuhan pasti bela saya, tidak mungkin. Ya, kamu jaga kekudusan, kamu hidup dalam kebenaran. Pasti Tuhan bela kamu. Ya, tapi yang ketiga, kamu. Lalu dalam prosesnya ini gimana? Nggak enak, capek kan dengerin orang fitnah ngomong ya. Nanti hari Minggu saya mau bikin talk show ya, saudara ya. Kita klarifikasi boleh nggak boleh? Ya, kita klarifikasi boleh. Jangan bolak-balik. Ya, sesekali. Nanti saya hari Minggu mau klarifikasi. Ya, beberapa kalau udah nuduh uang, jangan main-main sama saya. Kamu nuduh uang, tak klarifikasi, kamu bisa mati berdiri kamu. Saya ketika kamu difitnah, di dalam masa menanti pembelaan Tuhan, ya asumsinya tadi kamu hidup benar, hidup kudus ya. Jangan maling donasi. Kalau maling donasi Tuhan tidak bakal bela. Dalam masa penantian, berprestasilah, saudara. Lupa tapi keganggu. Nah itu makanya saya bilang, kalau ada orang musuhi kamu, kamu jangan benci. Mengapa? Karena orang-orang itu dipakai Tuhan memproses hidup kamu, sehingga kamu bisa bernyanyi. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan semua lawanku. Engkau mengurapi aku dengan minyak, pialaku penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan mengikutku seumur hidupku, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Oh, itu penting, saudara. Dimulai dari apa? Lembah kekelaman. Musuh-musuh. Ya, dimulai dari situ. Jadi musuh-musuhmu, ya, Tuhan kirim, dipakai untuk membuat kamu justru melekat sama Tuhan. Jengkel, Pak. Iya, jengkel. Saya juga jengkel. Saya kalau dari sebelahnya tak tampak itu, saudara. Kasih ya tak tampak dulu, enggak apa-apa. Kasih tetap mengasihi, tapi saya tampak dulu. Itulah orang temperamennya kayak saya. Tapi jangan ditampak ya. Ya kendalikan. Nah, saya selalu bilang, Bung, kalau sesuatu kamu colek aku ya. Kenapa? Kalah dong. Kalau saya tampak kalah dong, nggak boleh ya. Yang marah dulu kan yang kalah, saudara. Rumusnya kan begitu kan. Ini kan sebenarnya kan penangguran saraf. Jadi harusnya bagaimana? Ya, kamu harus sadar sesadarnya bahwa mereka itu dikirim Tuhan buat memberkatimu. Ya. Dan kamu berprestasi, mumpung itu kan seperti gelombang yang besar. Mumpung ada gelombang besar, kamu surfing cepetan. Itu kan seperti angin yang besar, kamu cepetan naik. Sama seperti masalah-masalah dalam hidupmu, fitnah juga sama. Kenapa, saudara? Begitu mereka tidak bisa membuktikan fitnahannya, dan kamu yang benar, itu promosi gratis buat kamu, saudara. Sama saja kalau kamu masuk penjara,
karena difitnah dan kamu berhasil membuktikan bahwa ternyata kamu benar, kamu akan dapat uang ganti dari negara. Bisa miliaran itu. Sama seperti itu. So, tapi kan udah masuk penjara. Adalah jangan cengeng. Di penjara enak. Nggak ada sesuatu yang kamu tenang saja. Tapi yang paling penting, kamu sama Tuhan harus benar. Hidupmu harus kudus dulu. Kalau kamu hidupnya tidak kudus, tidak benar, kamu ini teori ini nggak berlaku. Teori ini nggak berlaku. Yang fitnah ya sial kamu udah pokoknya. Tapi kalau hidupmu benar, kamu hidupmu kudus, orang mau fitnah kamu tenang saja, so, jalanin saja, jalanin, ya pasti menang. Dan dalam masa itunya, kamu cepetan bekerja sesuatu, berprestasi, sibuk, sehingga kamu berbuah. Dari buahnya itu seringkali kamu tidak perlu klarifikasi lagi, tapi dari buahnya itu yang akan membungkam mulut mereka. Wah, dulu Amin Wijaya fitnah, katanya Asyumnya Paul ditolak, katanya saya sudah jadi warga negara. Mereka masih gini-gini, saya sudah jadi warga negara. Mereka masih gini-gini, saya sudah ke Israel. Mereka gini-gini, saya sudah ke Amerika. Ya, berprestasi lah. Wah, gimana Pak Paul kan enak. Makanya hidupmu harus benar, hidupmu harus kudus. Maka kamu akan mendapat semua pembelaan dari surga. Karena jalan orang benar itu seperti cahaya terang. Apa itu benar? Satu, kamu nggak memanipulasi uang donasi. Hidupmu benar dalam terangnya Tuhan. Kamu tidak kebanyakan intrik politik, lurus lempeng aja. Dan yang namanya benar, buahnya selalu apa? Sedekah, diakonia. Selalu hidup di dalam diakonia. Maka hidup benar, ya, dalam terang Tuhan, hidupmu dalam kekudusan ditambah diakonia. Tuhan akan bela kamu. Dan dalam masa penungguan, kamu harus berprestasi. Fokus dengan pekerjaan yang kencang, tak geber sekalian. Tadinya saya nggak mau bikin sinode, tapi karena aktivitas saya bikin sinode sekalian. Capek, lebih besar, iya nggak apa-apa. Nanti duitnya ada, kirim lagi sama Tuhan. Nanti donasi kita 1 miliar, 1 bulan. Nanti makin banyak, nanti beasiswanya nambah. Kita bukan cuma beasiswa kasih uang, anak-anak kirim ke Belanda sini biar sekolah. Anak-anak kirim ke Israel biar sekolah. Bilang amin semuanya. Semua yang pengen anaknya sekolahin ke Belanda, bilang amin semuanya ya. Hanya Hagios ya yang gembalanya punya visi membawa semua anak-anakmu ke Israel dan ke Belanda. Ya, Tuhan Yesus memberkati.